Halo guys, welcome to Iktus Digital Service. Pada bulan ini, Iktus mengusung satu tema besar yang menarik, yaitu Reckless Love. Apa itu Reckless Love? Reckless Love adalah kasih yang ceroboh. Nah, dari tema ini kita tahu bahwa kita telah menerima kasih yang ceroboh dari Tuhan ketika Dia mengasihi kita ketika keadaan kita masih berdosa. Nah, melalui tema ini juga kita tahu bahwa kasih gak selalu kasih kepastian bahwa orang yang mengasihi kita akan mengasihi kita kembali. Namun hal itulah yang dilakukan Tuhan kepada kita. Iktus dalam hal ini mengharapkan bahwa dengan tema besar ini kita dapat memberikan kasih yang ceroboh itu juga kepada orang-orang terdekat kita, kepada teman-teman kita, dengan memberikan kasih yang tulus tanpa mengharapkan sesuatu dari mereka. Nah, minggu ini yang akan sharing adalah Kak Cia yang membawakan tema Loving is Taking a Risk. Nah, udah pada penasaran kan? Selain itu, Iktus juga punya dua konten yang menarik. Yang pertama adalah IDD, Iktus Digital Devotion, yang adalah renungan singkat yang ditulis langsung oleh mahasiswa-mahasiswi S1 Teologi STT Ekumene. Nah, kalian bisa cek renungan ini di IG Iktus atau di link deskripsi di bawah ini. Yang kedua adalah Iktus Webinar, yaitu webinar teologi yang diadakan setiap bulannya, tentunya dengan tema-tema menarik dan pembicara-pembicara yang akan menambah wawasan kita dalam berteologi. Nah, bulan ini di tanggal 16 Februari, Iktus mengadakan webinar dengan judul Model Kepemimpinan Generasi Z oleh Joshua Martio. Nah, pastikan kalian mengikuti webinar ini. Dan kalian bisa follow IG Iktus di @iktus.community dan kalian akan dapatkan informasi-informasi dari Instagram tersebut. Nah, itu saja informasi buat kalian. Enjoy the service. God bless you. Mari sama-sama kita teduhkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Mari sembah Dia dengan roh dan kebenaran. Ini kami datang sekali lagi ke hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau bawa hidup kami. Kami mau bawa penyembahan kami. Mari sama-sama kita nyanyikan. Dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata, dalam syair dan nada menyembah dengan segalanya. Setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Mari sama-sama kita ulang lagi ini dari awal. Katakan menyembah. Kepada Bapa dalam roh dan kebenaran.
setiap langkahku, dimanapun ku berada. Katakan sekali lagi, Dengan perbuatan setiap ucapan, semuanya ku renungkan dan pikirkan. Oh, ruang ibadahku, setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa dengan perbuatan, setiap ucapan, semuanya ku renungkan dan pikirkan. Ruang ibadahku, di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. kita ulangi refresh sekali lagi. Dengan perbuatan Biar setiap perbuatan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan, oh, ruang ibadahku, di setiap langkahku, dimanapun ku berada. sekali lagi kita nyanyikan refnya. Dengan perbuatan, setiap ucapan, semuanya ku renungkan dan pikirkan. Oh, ruang ibadahku, di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa dimanapun ku berada. Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, Dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau kami boleh dipertemukan dalam Iktus Digital Service. Tolong buka hati dan pikiran kami agar apa yang kami dengar nanti bisa kami praktekkan dalam hidup kami ya Bapa. Yang dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salah satu postingan yang terkenal di Facebook yang berjudul Love Don't Judge yang telah memiliki 5,8 juta pengikut memberikan postingan tentang orang-orang yang saling mencintai meskipun dengan berbagai latar belakang yang berbeda secara ekstrim. Misalnya seorang perempuan yang disabilitas menikah dengan laki-laki yang tampan, atau seorang perempuan yang cantik menikah dengan laki-laki yang disabilitas. Kekuatan cinta membuat seseorang siap berkorban dan siap menghadapi berbagai resiko karena mencintai seseorang. Pernahkah kita berpikir bahwa mencintai berarti menghadapi resiko karena cinta itu? Ya, memang mencintai itu mengambil resiko. Kali ini tema yang akan aku sampaikan tentang loving is taking a risk, yang artinya mencintai itu mengambil resiko. Teman-teman, pertanyaan yang paling mendasar berkaitan dengan penyelamatan manusia yang berdosa adalah mengapa Allah harus menjelma menjadi manusia untuk membebaskan manusia berdosa. Pertanyaan itu dijawab oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di rumah seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Hal ini dicatat dalam Lukas 5 ayat 31-32. Aku bacakan. Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Motivasi terbesar dari Allah untuk menyelamatkan orang berdosa adalah karena kasih-Nya yang besar. Ketika berbicara
dengan Nikodemus, seorang pemimpin orang Yahudi, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kematian Yesus merupakan penyataan kasih Allah yang besar bagi dunia ini. Dengan jelas dalam Yohanes 3 ayat 16, penyataan kasih Allah itu tertulis demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada 3 hal yang terjadi ketika Allah menjadi manusia, dan itu merupakan resiko dari kasih-Nya kepada manusia. Pertama, meninggalkan kemuliaannya di sorga. Ketika Allah datang ke dunia menjadi manusia, maka Dia tidak menjadi maha hadir dan terbatas oleh ruang dan waktu. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi 2 ayat 5-7, tertulis demikian, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia." Dalam ayat ini sangat jelas dinyatakan bahwa Yesus setara dengan Allah dan Dia adalah Allah. Namun ketika Dia datang ke dunia, Dia rela mengosongkan dirinya dan sama dengan manusia. Dia meninggalkan kemuliaan sorga, masuk dalam dunia yang dikuasai oleh kegelapan dosa, untuk membebaskan dunia dengan rela meninggalkan segala kemuliaan sorga. Karena kasih-Nya yang besar, Dia memilih jalan seperti itu, supaya manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah dipulihkan dan memperoleh kemuliaannya kembali. Jadi, Allah mengambil resiko karena kasih-Nya kepada manusia dengan jalan meninggalkan kemuliaannya di sorga, datang ke dunia supaya mengembalikan posisi manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa, dipulihkan kembali dengan memiliki pikiran dan perasaan seperti Tuhan Yesus. Kedua, mengalami pengalaman-pengalaman manusia. Karena kasih-Nya kepada manusia, Allah mengambil resiko dengan mengalami pengalaman-pengalaman manusia seperti lapar, haus, marah, takut, merasa ditinggalkan, dan berbagai hal yang dirasakan oleh manusia juga dirasakan oleh Tuhan Yesus. Ketika Dia datang ke dunia berinkarnasi menjadi manusia. Sejak kecil sampai umur 30 tahun, Yesus tunduk kepada hukum Taurat dan melewati pertumbuhan secara alamiah seperti manusia pada umumnya. Sampai pada waktu ditetapkan oleh Allah untuk Dia melayani dalam kurun waktu 3 tahun. Jadi selama kira-kira 33 tahun dalam penjelmaannya menjadi manusia. Yesus hidup secara alamiah seperti manusia biasa, dan meskipun Dia tidak berdosa, hal-hal yang dialami oleh manusia juga dialaminya. Dia berkomunikasi dengan bahasa manusia, menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua, mempelajari Taurat, berjalan berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberitakan Injil, menghadapi berbagai penolakan dari orang-orang Yahudi, dituduh sebagai sahabat orang berdosa. Dia lelah dan haus ketika melakukan perjalanan jauh. Dia ketiduran di buritan kapal. Dia ditolak oleh orang-orang Nazaret di mana daerah dia dibesarkan. Dan banyak hal secara manusia harus dialami oleh Yesus, dan itu rela dijalaninya karena kasih-Nya kepada manusia yang berdosa. Ketiga, mati tersalib. Beberapa ahli sejarah menyatakan bahwa eksekusi mati dengan cara disalib merupakan vonis mati terkejam yang dilakukan kepada seseorang yang menjalani hukuman mati. Orang yang divonis mati dengan cara disalib akan mengalami penderitaan yang luar biasa sebelum dia mengalami kematian. Kalau dibandingkan dengan berbagai bentuk hukuman mati yang lain,
maka jelas perbedaannya. Karena hukuman mati yang lain seperti ditembak, digantung, dipancung, disuntik, di kursi listrik, itu menggunakan cara cepat supaya orang yang terpidana mati tidak mengalami penyiksaan. Lain halnya dengan mereka yang disalib, akan mengalami suatu proses penderitaan yang luar biasa selama beberapa jam sebelum mengalami kematian. Yesus rela menjalani proses penyaliban dengan penderitaan yang luar biasa. Kasih-Nya yang besar kepada orang berdosa terlihat dari pengorbanan yang besar melalui sebuah penderitaan yang hebat untuk menebus manusia yang berdosa. Dia dihianati oleh muridnya, disangkal oleh salah satu murid yang dikasihinya, wajahnya dipukul dan diludahi, kepalanya dimahkotai duri, ditelanjangi dan dicambuk kejam oleh tentara Romawi, dipaksa memikul salib melewati jalan Via Dolorosa, dan akhirnya dia tersalib di atas Bukit Golgota. Penderitaan yang luar biasa rela ditanggung oleh Yesus karena kasih-Nya. Dia bersedia mengambil resiko melewati penderitaan untuk menebus manusia berdosa. Rasul Petrus dengan jelas menulis kebenaran ini di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 yang tertulis demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus merupakan contoh agung dari orang yang mencintai dengan mengambil resiko. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Allah. Yang pertama adalah meninggalkan kemuliaannya di sorga dengan merendahkan diri menjadi manusia di dalam dunia yang jahat dan berdosa. Kedua, mengalami pengalaman-pengalaman manusia. Dan ketiga, mati tersalib. Hal ini memberi teladan kepada kita untuk dapat mengasihi seperti Allah mengasihi manusia. Kalau kita mau menerapkan prinsip-prinsip kasih yang sudah aku jelaskan sebelumnya, maka itu berarti bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita perlu belajar rendah hati, menghindari kesombongan dan keangkuhan hidup meskipun kita memiliki berbagai kelebihan. Selain itu, kita juga belajar menerima proses Tuhan karena kita mengasihi orang lain. Terkadang orang itu tidak menghargai kebaikan kita, tapi kita tidak membencinya atau berhenti melakukan kebaikan. Kadangkala juga dalam mengasihi, kita perlu berkorban dengan peduli kepada orang lain melalui materi, berkorban waktu dan tenaga, dan hal itu dilakukan dengan tulus tanpa bersungut-sungutan. Marilah kita mempraktekkan kasih meskipun diperhadapkan dengan resiko dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Sekian sharing yang bisa aku sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sudah mendengar sharing firman-Mu. Ajar kami ya Bapa supaya kami bisa mempraktekkan kasih dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
kalian.